siang, kita sudah tiba di cabang Kupang. Akan masuk ke dalam, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kiki Adrian selaku General Manager Altari Airnav dari Kupang. Ikuti saya. Selamat siang, kembali lagi dengan kami. Saya Mifrizal, Kepala Basarnas Kupang. Saat ini kami sowan ke saudara Kiki Adrian. Beliau adalah General Manager Altari Airnav Kupang. Airnav Kupang cabang Altari ya. Dari kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana sih hubungan antara Airnav dengan Basarnas, kemudian Airnav itu seperti apa. Kemudian selain dari Airnav, apa sih istilah lain dari Airnav? Seperti itu, kita langsung mulai kepada Pak Kiki. Pak Kiki, terima kasih sudah menerima kami nih. Mudah-mudahan kegiatan penandatanganan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga agar masyarakat juga tahu apa sih Airnav itu. Monggo silakan Pak Kiki. Oke. Apa sih Airnav itu? Terima kasih Pak Freezer. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Jadi Airnav itu sebenarnya Perum LPPNPI atau Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. Nama bukannya atau nama tenaga disingkat jadi Airnav, Air Navigation. Nah, Istilah Inggris ya? Istilah Inggris. Masih bisa dipakai sebagai lembaga negara ya? Kita perumnya, perum LPPNPI-nya. Siap. Jadi kalau itu yang kita pakai, biasa orang suka kepleset lidahnya kan. Jadi kita singkat jadi Air Navigation. Sehingga itu kita ditugaskan oleh negara sebenarnya untuk memberikan pelayanan keselamatan penerbangan di seluruh ruang udara Indonesia. Jadi kita berdiri atas amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, dibentuk PP 77 sehingga terbentuklah Perum LPPNPI. Nah, jadi seluruh ruang udara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu dilayani oleh Airnav Indonesia. Jadi bahasa sederhananya ini pengatur lalu lintas udara. Betul. Bisa Jadi, seperti itu ya. yes. Jadi kira-kira semua yang melintas, pesawat-pesawat udara yang melintas di ruang udara Indonesia ataupun yang akan take off landing di dalam Republik Indonesia ya kita yang dikontak untuk memberikan pelayanan navigasinya. Juga keselamatannya, pertolongannya, fungsi tugas kita itu. Ya fungsinya akhirnya pertolongan apa? Ya kita berkoordinasi ini, mengadakan loka sehingga kita sama-sama tahu tugas dan tanggung jawab kita sampai mana. Fungsi kita kepada Basarnas itu ya memberikan informasi aktual, terupdate posisi kepada rekan-rekan Basarnas, kira-kira seperti itu untuk pencarian dan pertolongan keselamatan. Nah, ini adalah hal yang menarik bahwa fungsi dari pengaturan lalu lintas udara terkait dengan semua aktivitas di udara pasti terpantau oleh Airnav Indonesia berdasarkan ruang wilayah yang sudah dibagi. Kemudian apabila terjadi insiden baik itu pada tingkat alarva, distressva ataupun sudah fix menjadi kejadian laka pesawat udara, maka yang menjadi rujukan utama kami di Basarnas adalah dari Airnav. Nah kemudian informasi ini apakah sifatnya kami yang harus menggali informasi ke Airnav atau Airnav spontan langsung memberikan atau tembusan kepada Basarnas apabila terjadi kecelakaan? Mengingat kami di Basarnas tidak memantau, kami hanya standby. Terus kemudian si pengawasan adalah dari Airnav. Kalau terjadi sesuatu yang distressva atau alertva itu bagaimana Airnav ke Basarnas? Ya, jadi kalau nanti di lokal kita sudah jelas koordinator di dalam penanganan inserva, alertva, ditresva gitu. Tetap kita yang akan melaporkan hal-hal kejadian ini kepada pihak Basarnas. Ya. Sehingga nanti pihak Basarnas lah yang akan mengambil tindakan jika kejadiannya memang di luar dari
areal bandar udara. Karena kalau di dalam bandar udara nanti yang bertanggung jawab adalah teman-teman dari pihak bandar udara. Di luar area itu maka itu semua ada di pihak Basarnas. Nah, kalau batasan di dalam bandara itu batasannya apa? Perimeter dari bandara kah? Atau ada satuan ukur tertentu yang bisa dijadikan sebagai standar untuk menentukan bahwa ini masih wilayah bandara? Ya, jadi ada penjelasannya. Ya, jadi kalau ini perimeter bandara. Jadi perimeter bandara itulah tugas dari bandar udara untuk melakukan penanganan, pertolongan. Karena memang akhirnya jika terjadi insiden itu rekan-rekan TKPPK dari pihak bandar bisa langsung menuju ke lokasi. Nah, jika di luar itu, ini yang memang perlu ada koordinasi tingkat lanjut baik kepada pemerintah daerah, pada Basarnas dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat juga pernah ada kejadian kecelakaan pesawat jatuh take-off, jatuh dalam perimeter masih 5 mil radiusnya dari bandara. Itu masih skup masuk ke wilayah bandara atau sudah di luar? Kalau dia di luar makanya kita menggunakan unsur-unsur. Kalau ini bandara menjawab, tapi menggunakan unsur-unsur jika di luar perimeter, unsur yang bisa membantu dari pihak bandara. Karena kemungkinan besar kan yang terjadi adalah kendaraan TKPPK-nya akan sulit keluar jika ini kendaraan umum dan lain-lain. Tapi kalau dalam perimeter itu pasti sudah. Dengan mudah terintegrasi semua di dalam bandara itu. Kemudian Pak Kiki, kalau kami dalam penggalian informasi ini kita bisa bicara secara direct dengan menggunakan hotline-nya dari Gatari sendiri, ataukah kita punya sistem frekuensi sendiri? Kalau kita bisa menggunakan telepon, handphone yang bisa operasi. Saya sendiri punya HP operasi yang 24 jam siap untuk menerima atau memberikan informasi. Juga ada manajer operasi yang keterkaitan langsung juga akan punya handphone dedicated yang bisa ditelepon 24 jam. Ada kejadian-kejadian yang di luar keinginan kita. Termasuk juga signal distress ya? Yes. Karena Pak Kiki ini pernah bekerja sama dengan saya di Sorong, beliau GM Airnav Sorong dan saya Kepala Basarnas Sorong. Kita sempat selama bertugas bersama 3 kali melaksanakan identifikasi signal distress. Alhamdulillah yang disampaikan dari Pak Kiki itu memudahkan kami untuk bisa langsung mendetek ke lokasi. Ternyata ada yang false alert, kemudian ada yang memang kondisinya tidak sengaja itu terpencet yang di udara. Kemudian juga yang di laut kami juga meminta bantuan, walaupun tidak bisa spesifik ya kalau untuk di laut karena memang bukan di aircraft. Nah, kemudian untuk di Kupang sendiri selama 2 tahun terakhir memang belum pernah ada distress alert yang dari aircraft. Tapi kalau nanti misalnya ada distress alert dari aircraft, itu nanti apakah distress itu juga ditangkap oleh airnav ataukah hanya dari Basarnas saja? Artinya di aircraft sendiri ada nggak dilakukan fasilitas terkait dengan keselamatan penerbangan? Yang pasti kita berdasarkan dari kalau kita punya radar, jadi radar inilah yang memantau pergerakan pesawat. Dari situlah terus report pilotnya. Nah, dari situlah langkah-langkah kita mengidentifikasi apa yang terjadi. Sehingga jika memang waktunya dia report, waktunya di radar ada tiba-tiba hilang atau tidak report, disitulah baru kita mulai mencurigai ada apa. Nah, ada step by step sehingga dia menjadi distress file yang akan kita informasikan kepada pihak Basarnas. Tapi itu tetap semua dari alpha, inserva sampai tuntas. Itu tetap kita lakukan koordinasi. Jadi koordinat pesawat semua itu tertangkap sama radar. Nah, bisa juga sinyal distress file itu tadi disampaikan oleh penerbang lainnya kepada kita. Kalau pada sinyal itu dia dapat melapor kepada kita laporkan lagi kepada kita. Kurang lebih seperti itu. Termasuk juga dari setiap
aircraft itu mungkin ada sonar yang dia kadang-kadang bisa menangkap signal distress yang berada di atas permukaan air, dan ini pun bisa juga sebagai pemantau informasi atau penerus informasi karena aircraft bisa meneruskan ke basarnas yang terdekat terkait dengan adanya signal distress ataupun informasi tambahan terkait dengan lokasi ditangkapnya pancaran signal distress tersebut. Menarik sekali ini. Kemudian terkait dengan NOTAM, apa sih NOTAM itu, Bang? Ya, jadi NOTAM itu notice of airmen, sehingga disitulah segala informasi yang berkaitan dengan penerbangan kita publikasi. Dan NOTAM ini terbaca oleh dunia. Terbaca oleh dunia. Jadi dunia. Jadi apa saja yang terjadi, baik di dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, semua penerbangan. Dunia penerbangan kan, oh ada notice di sana, oh ada warning di sana, oh ada sesuatu di sana, sehingga mereka para penerbang sudah aware jika mau menuju ke lokasi tersebut dan lain-lain. Jadi semua berita penerbangan maka ada di NOTAM ini. Termasuk izin penerbangan juga di sana. Izin penerbangan itu berbeda. Berbeda. Itu hanya kadang temporary NOTAM ini. Kalau sudah jadi tidak temporary, nanti dia jatuhnya di publication, artikel information publication.